Baik, salam jumpa kembali dengan saya, Suster Tika, dalam acara CNM Cerita Giwar Mangunan. Semangat kita, tepuk semangat. Bus, 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 hore! Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka adalah para narasumber, orang tua jempol TK Eksperimental Mangunan. Giwar sesarengan, mencari, berekspresi, aku berkreasi, belajar tanpa henti, aku orang wedi, meletakkan hati, memekarkan diri. Ayo saling berkolaborasi, bersama temukan inovasi, mengubah gundah jadi ceria. Mari dimulai dengan tertawa, hahaha. Giwar sesarengan, Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Agnes, ibu dari Halo, kelas TKB Peduli. Salam kenal, saya dengan Nino, orang tua dari Kristo TKB Peduli. Kami tinggal di utara Stadion Maguwo. Yo, bapaknya Kristo, alamatnya sudah disebutkan. Sama ya Pak, satu ya. Sama ya. Bapaknya Kristo. Ya, dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Ibu Bapak Suster Rika. Nama saya Munarso, saya guru kelas kelompok A, kelas Gembira untuk tahun ini. Kalau alamat rumah di Karang Kalijodo Berubah. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nama saya Barbinas, Anas, orang tua dari Ivo, kelas mandiri. Rumah saya di Mangunan, Kalijodo Berubah, tempat komentar. Hidup itu enak ya Pak? Enak. Enak kok disyukuri semuanya tuh enak. Kenapa sih? Ya itu enak aja ya, makanya kamu tuh bersyukur menikmati hidup apapun itu disyukuri. Tapi beneran anak maksudnya si pigeon tuh juga makin kayak gitu kan. Saya ada yang nggak mau makan ya. Aura, kamu tuh bersyukur udah diberi Tuhan makanan, makan. Jangan dilepeh-lepeh. Itu terjadi sama kamu. Jadi kan mungkin secara nggak sadar orang tua bilang. Sebenarnya dasarnya itu mungkin orang tua, misalnya saya menyiapkan itu yang adanya ini tergesa-gesa daripada repot nyiapin yang lain. Kan ini dulu Thomas dimakan, yang ada dulu disyukuri. Akhirnya kemana-mana. Jadi kalau adiknya aku tuh gak mau dek, ini dulu dimakan dulu. Syukuri. Disyukuri. Seandainya tuh masuk ke TikTok itu lucu ya. Kata cabut. Dicoba ya Bu. Jadi ada komentar-komentar anak yang
spontan itu kadang-kadang nggak kepikiran sama orang tua, itu yang bikin speechless kalau mau menjawab ada pertanyaan sih ya. Biasanya pertanyaan ya receh ya, tapi ternyata kita juga nyangka. jawab. Luar biasa. Tapi menarik sekali tadi gimana orang tua gitu punya visi tersendiri supaya anak itu tidak hanya meskipun bukan dengan teman-teman itu tidak berkotak-kotakan atau tidak semakin ada perbedaan itu kan kemudian jadi kayak nggak terpisah-pisah segala sesuatu itu ternyata ya bahkan anak-anak yang anak-anak aja itu mereka udah tahu kenapa kita tuh perlu merawat tubuh karena tubuh itu ciptaan Tuhan gitu. Tuhan itu ada di dalam tubuh. Ini jawabannya mereka nih yang sampai aku sama apa banget. Jawabannya gini. Tuhan itu ada di dalam tubuh kita loh. Lalu Tuhan itu ada di mana-mana. Terus tiba-tiba ada yang ngerti sedikit. Setan juga ada di mana-mana. Setan juga ada di mana-mana. Jadi sebenarnya bukan yang setiap orang tua memang pendidik utama itu. Jadi apa yang orang tua ucapkan kan anak-anak pasti menangkap itu menangkapnya cepat. Nah itu juga jadi kan orang tua tuh ya makanya kayak mulutnya direm. Iya, kalau terutama fisik mas. Iya. Apa itu kalau orang tua suka main fisik ternyata pengaruh banget ke kecerdasan mata itu. Saya sudah juga mengamati yang melihat beberapa pengalaman di sekitar tetangga saya itu paling utama kalau fisik itu wah anaknya udah kayak sakit. Walaupun kadang kita tuh emosi gitu, nahan itu kan yang paling susah ya. Iya. Itu yang saya juga belajar sepanjang masa untuk Manusiawi ya. sabar. Tuh mau gemes-gemes gimana gitu ya. Pendidikan itu yang pertama dan utama itu Iya. dalam setiap kata kita, setiap tindakan atau perilaku kita di rumah atau lingkungan itu ternyata terekam dalam memorinya. Bisa saja keluar di waktu tertentu yang kita juga nggak tahu dan nggak bisa diprediksi ya. Iya. Luar biasa sekali. Baik, ini kita udah berbagi rasa tanpa harus melewati proses yang lain udah keseluruhan ya gitu ya. Mungkin sedikit yang terakhir ini kita bisa sedikit berbagi tentang yang hari Sabtu ini. Hari Sabtu ini kan di tahun ini kan kita mencoba family time, waktu bersama keluarga dengan berbagai macam olahan gitu ya. Karena memang yang kita angkat di tahun ini salah satu temanya itu kan hidup sehat sebenarnya. Jadi bagaimana hidup sehat itu tidak hanya sekedar makan minum, tetapi juga bagaimana relasi orang tua. Kemudian kita punya waktu juga buat relax, buat canda gitu. Baik orang tua maupun juga guru. Kami menganggap bahwa hari Sabtu itu kadang orang tua juga kerja jadi hari Sabtu juga perlu bisa punya waktu untuk mengisi dirinya lagi, mengisi energinya lagi untuk siap mendampingi anak-anak. Kita mengalami ternyata ini harus juga ya sama seperti orang tua ya, kita harus ada bekal untuk bisa berbagi dengan anak-anak itu. Kalau dari pengalaman Bapak Ibu, hari Sabtu itu seefektif apa sih? Sejauh mana hari keluarga ini membantu itu juga mendampingi anak-anak? Ataukah mungkin itu masih belum terasa seadanya? Jari itu kalau Sabtu sekarang Inna sepeda pak. Jadi membiasakan ayahnya tuh sering banget sepeda bisa sejak menikah udah nggak pernah. Ibu, Bantuin mamanya cuci piring. Nah sekarang kalau pagi dia kayak Sabtu ya nggak setiap Sabtu cuman udah 3 minggu ini kalau Sabtu dia minta sepedaan atau sekedar jalan-jalan ke sawah. Kadang kalau pas selo ya menikmati udara segar di pantai Pak. Jadi ulangnya di situ karena kalau jadwalnya udah canggih, yang ke gereja ada bersama keluarga yang lain seperti itu. Mama ibu hobi memasak, ibu suka. Kalau Sabtu kan kebetulan bapaknya libur. Sekali ada acara kampus yang memang harus ke kampus. Nah, Sabtu itu waktunya bapaknya. oh gitu. Ini tadi juga
langsung dia ribut. Bapak, tadi kemarin kata Bu Blas sama kita boleh pasang tenda. Udah, langsung dia pasang tenda dulu. Iya, di belakang. Pokoknya minta pasang 2, satu di dalam, satu di belakang. Ya wes, tinggal akhirnya. Jadi kalau Sabtu mumpung bapaknya di rumah, kebanyakan dia sama bapaknya. Saya istirahat. Ngapain ya Ibu ya? Gak bisa juga, sudah masa yang kecil. Saya besar aja sama bapaknya. Iya. Kalau saya sih oke ya suster, karena Senin sampai Jumat kan mereka sudah masuk. Sabtu ya mereka istirahat, Minggu juga istirahat, tapi tetap belajar di rumah sama keluarga. Jadi sampai itu. Kamu Kalau saya karena kegiatan berekspresi, berkreasi bersama keluarga di hari Sabtu itu yang saya lihat di kelas gembira khususnya ya suster. Jadi memang orang tua itu kreatif. Seperti kemarin untuk membuat anggota tubuh dari media yang ada di rumah. Ada yang pakai alat musik sampai gitarnya itu disusun, punya 2 disusun. Seperti itu ada yang dari alat-alat masak itu. Ada panci disusun untuk kepalanya, badannya dari nampan, terus sotel itu jadi kaki seperti itu. Jadi orang tua punya kreasi di sini masing-masing, dan dalam arti ini bukan pemikiran orang tua, tetapi anak diajak kerjasama. Nah itulah yang diambil dari kerjasama anak kepada orang tua. Ternyata orang tua dan anak bisa bekerja sama di dalam kegiatan berkreasi di hari Sabtu. Ya, jadi adanya kerjasamanya anak terhadap orang tidak mendikte ya. Karena ada video yang dikirim terus nggak mau, aku pakai ini saja gitu. Jadi Ketahuan ya. Iya. Jadi kan ada paksaan, kadang-kadang pakai ini saja, enggak, pakai yang ini saja. Maksudnya kan orang tua juga Mengarahkan. lihat lebih Iya. sepaham sama anak. Iya. kalau Kristo hari Sabtu itu dia bisa bangun siang. Tanpa ayo dibangunin, ayo Kristo bangun sekolah, dia bisa bangun siang. Terus dia udah mulai inget ke absen, mulai seperti itu. Terus kadang kalau ada eyangnya, bapak saya, dia bakalan hari itu sibuk sama eyangnya, minta pergi kemana, main sama eyangnya. Kadang eyangnya jalan-jalan di stadion itu, dia pasti harus ikut. Dia sekarang seperti itu kalau saya. Soalnya kalau saya kan Sabtu Dia pasti kerja. tidak tentu libur. Jadi pas liburnya pas kadang weekdays gitu. Karena Sabtu ya tempat kerja dengan profesi saya pasti ramai. Weekend itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi biasa kita sama saya sama eyangnya. Oh, Gitu. Jadi paling yang weekday saja, walaupun dia udah sama teman-temannya, udah terserah kamu mau ngapain nanti sama bapak. Ya namanya istirahat. Di weekday. Itu kadang saya ngambil sesuatu buat, oh iya nanti saya bantu ya. Kayak ayo kita buat sama-sama. Kadang ambil screwdriver, obeng buat mutar sana mutar sini. Kalau sudah bongkar iya, pasang tidak. Bongkar pasang tidak. Kadang saya nyiram itu dia udah nanti Kristo yang buka kerannya ya. Siram udah mau selesai, dia tetap ngotot. Nyiram bukan nyiram tanaman tapi nyiram tembok. Terima bongkar tidak terima pasang. untuk hari Sabtunya itu sama itu Mister. Santai ya, lewat. Anaknya juga bisa santai-santai mengerjakan istilahnya belajar di rumah, itu mengerjakan tugasnya di hari Sabtu dengan santai-santai. Kalau terpaksanya orang tuanya hari Sabtu nggak bisa mengerjakan proyek apa itu kan biasanya minggu. Makanya lagi, so
naik merah Ganti proyek lagi. sampai lari. Sampai lari ganti proyek. Oke, baik. Jadi kita jadi apa ya? Jadi mendapatkan gambaran tentang dinamika di keluarga itu yang berbeda-beda ya. Jadi meskipun ada proyek kecil-kecilan sebenarnya yang diberikan oleh guru ya, yang sebenarnya menyasar tadi kerjasama gitu. Tapi orang tua punya apa ya? Punya hari keluarga gitu yang kemudian juga bersama anak-anak bisa lebih santai dan lain sebagainya. Itu juga salah satu apa ya? Salah satu cara kita untuk hidup dan juga sehat sendiri. Sama-sama sehat. Sama-sama sehat. Ya, yang guru-guru juga paling tidak masih kerja seperti biasa tapi lebih rilaks, lebih santai. Kalau biasanya setiap hari kan kalau itu kita udah jam 3 iya ada Sama pijat. jadi hari Sabtu bisa digunakan Pijat Carlo untuk sama hari belajar. Ini mereka sekarang guru-guru lagi belajarnya tentang hipnoterapi. Jadi bagaimana menginstall pikiran positif dan uninstall pikiran negatif. Jadi kita gunakan buat hari belajar sambil menyiapkan yang gitu. Baik, ini sepertinya kita udah banyak berbagi ya, banyak hal yang kita pelajari. Mungkin sebelum kita menutup cerita Giwar kita di hari ini ya, terakhir mungkin setiap narasumber bisa menyampaikan mungkin satu kalimat aja dari prosesnya yang kita ceritakan ini, kemudian apa sih yang disadari dari membayangkan apa namanya sharing dalam silakan mulai dari siapa. Satu kalimat boleh atau mungkin satu kata kunci yang kemudian ini sangat berarti sekali bagi sebagai orang tua atau sebagai dari anak atau untuk kita komunitas pembelajar ini sendiri. Kalau saya, Giwar membuat guru, orang tua, anak menjadi semangat dan kreatif. Dia membuat orang tua, anak, guru semuanya semakin Kreatif. Semangat. Anak-anak juga bisa belajar dengan kita dengan cara sama orang tua itu perlu banyak mendidik anak untuk belajar. ada kemerdekaan yang diberikan kepada anak-anak itu ya. Jadi betul-betul banyak bertanya. Itu yang sebelumnya dia. Ini saya sharing lagi nih Ya, jadi. suka bertanya, gembira menjawab. Jadi waktu kemarin proyek mengumpulkan foto-foto masa kecil, kita kan buka laptop lagi tuh, bongkar file-filenya dia, foto waktu saya hamil gitu. Pertanyaan dia yang tidak bisa saya jawab saat itu adalah, Mama, dulu aku di perut Mama masuknya lewat mana? Yang kedua, Mama, aku keluar dulu bagaimana? Itu saya nggak bisa jawab. Terus baru saya jawab ya, Mama sama Bapak menikah, kemudian Tuhan kasih kristal. Itu suster jawaban kita seperti itu. Dan sekarang dia, ya itu kenapa jadi banyak pertanyaan, makanya komentar kami dia jadi lebih aktif sekarang dibandingkan waktu TKA kemarin. Banyak bertanya ya, banyak Ya, setiap anak pasti istimewa, mereka punya cara belajarnya masing-masing. Ya, kita ikutin aja mereka maunya gimana, yang penting tidak melewati batasan-batasan kita mendampingi mereka. terima kasih. Terakhir, Tiga pada sebenarnya cuma satu, Iya. bahagia. Aku cek gembira. Kalau bahagia mau melakukan apa aja, baik sama anak, sama keluarga, sama lingkungan. Kalau hati bahagia udah jalan. Jalan. Setuju. Bahagia, Oke, gembira. betul. Coba. Pak Sinyal? Kalau saya apa? Ya seperti tadi bilang bahagia, terus ini apa? Kadang kita pingin rumahnya rapi, tapi mereka ya sudah, Eksplorasi. kalau nanti terserah mau ngapain. Iya.
apa ya? Sambil kita memang memperhatikan kalau seandainya ada barang-barang atau ini yang membahayakan, kita bisa jelasin ke mereka. Memfasilitasi anak yang Iya. bisa bereksplorasi maksudnya itu ya. Iya. Gitu. Kadang kalau main ayunan ini sama teman-teman biar posisinya apa segala macam kan kita bisa memberi tahu mereka kalau apa digoyangnya terlalu keras bisa berbahaya untuk mereka, apa untuk temannya di samping. Baik, terima kasih untuk kata-kata terakhirnya ya. Kata-kata terakhir yang kemudian ini semoga menginspirasi semua orang tua yang mendengarkan atau siapa saja sahabat bangun dan di mana saja berada. Di sini kami saling berbagi tentang cerita Giwar. Inilah Giwar kami, di mana Giwar kalian. Silakan bisa berbagi juga dan bisa mengomentari juga di YouTube TK Eksperimental Malunan. Dan pada kesempatan ini di akhir kata saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Romo Mangun, di mana hati diletakkan, di situ proses belajar mulai. Gitu. Dan di situlah kita melihat apa sih anak mulai belajar? Anak mulai belajar atau kita semua mulai belajar ketika kita menempatkan hati kita. Bahagia tadi ya, Iya, bahagia. Meletakkan hati di Kuncinya cuma itu. Buat anaknya bahagia mau kayak gimana tetap. Iya, Bahagia dan Romo Mangun itu menuliskan satu kata yang menurut saya ini belum pernah saya temukan di buku apapun. Kata itu adalah perhatian. Perhatian kapital dan gitu. Yang mana kunci di mana itu adalah di hati. Gitu. Jadi mari kita sama-sama meletakkan hati, berproses bersama dengan guru, kita sama-sama belajar sebagai satu komunitas. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua narasumber yang hadir di sini. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya dan kita bisa saling belajar banyak hal ya. Sebagai apresiasi dari sekolah nanti kami akan memberikan sertifikat dan semoga sertifikat ini bisa berguna untuk keluarga dan juga orang tua dan sebagai teman-teman kita pernah berbahagia. Ya gitu ya kebiasaan ya. Kalau habis makan Mandiri dia. terus yang saya senang dari dia tuh dulu itu yang ada toilet kan juga nih Pak. Toilet pas Ya. awal dulu. Iya. Jadi dia itu pupnya itu masih di tempat gitu. Umur 4 tahun, pas setengah tahun baru dia bisa di kloset. Dan itu gara-gara apa? Dia kan di celana. Saya suruh dia tuh nyuci. Mas pijar itu nyuci. Yang agak sendiri. Itu sampai nangis-nangis ya. Mungkin orang tua punya cara sendiri. Tapi cara dia itu memang anaknya harus, kalau sama saya harus ditegasin gitu. Harus tegas kalau saya sama si pijar itu. Jadi kalau aku di celana nanti dia tak suruh bersih, buat nangis kayak apa, nggak mau, mama pokoknya pijar itu yang beresin. Mas Pijar mau nggak bersihin pupnya adik? Nggak mau, sama. Coba Mas Pijar belajar masak, nanti kalau udah TK, pupnya di sana nggak malu sama temennya, nalatnya saya buka dulu gitu. Oh iya, akhirnya dia sekarang biasa. Kalau perutnya sakit, itu ke toilet, nah seperti itu. Terus membersihkan mainan, nyapu kalau habis makan. Saya makan kopukan sama susu tumpah tuh, mamanya udah gini gitu. Mamanya luar biasa kan? Iya, udah Kode. kita ambil tisu, langsung bersih. Nanti habis makan nasi gitu kan, bebotan kemana-mana, dia bersihin pakai sapu gitu ya. Ampun, sampai saya pernah video, nah ini tuh nggak disuruh udah bisa. Itu mungkin nah itu sampai sekarang dia masih kebiasaan itu masih Ya, kebiasaan. kebiasaan. Luar biasa sekali ya. Jadi kayak kita jadi apa ya dengan series ini dari melihat setiap anak itu memang bukan hanya unik tapi istimewa ya, dengan caranya sendiri, lalu
orang tua juga punya cara untuk pola asuh yang kemudian tadi sisi jiwanya tadi yang menyesuaikan dengan ini anak ini seperti apa, situasinya juga kadang ini. Jadi memang anak-anak tidak hanya belajar di sekolah, tidak hanya mendengarkan guru ya sebagai guru, tapi juga orang tua. Kita jadi semakin dikuatkan dengan apa yang dikatakan Romo Mangun, semua orang itu guru, semua orang Menurut saya itu orang tua kan gelar orang tua pendidikan seumur hidup. Kalau menurut saya, jadi bersyukurlah kita yang udah diberi Tuhan gelar orang tua, pendidikannya seumur hidup sampai mati. Nggak kenal pensiun ya. Iya. Sampai ada sisi tertentu yang memang perlu ditegasin lagi. Iya. Kemudian dengan ada orang tua juga seperti Ibu Agnes supaya anak terkesan dipaksa, karena dipaksa jadinya nggak gembira dan belajar ya. Jadi bagaimana orang tua melihat situasi ini udah pasti masuk. Dan juga LAJ tadi senang sekali ya karena LAJ paling tidak bisa membantu orang tua untuk berproses juga dengan anak-anak, jadi kita nggak perlu maksa anak untuk harus bisa membaca. Tapi mencintai proses itu ya. Ini juga mungkin sebagai motivasi untuk orang tua yang lain bisa bisa berproses bersama dengan anak-anaknya. Tantangannya itu bukan soal buku ya, kayaknya konsistensinya itu ya. Konsistensi orang tua Iya. Itu tantangannya. Itu tadi makanya ternyata jadi kami kan sempat merancang ulang LAJ nih. Gimana kalau pokoknya 17 hari aja, terserah deh orang tua dalam bulan itu mau kapan aja. Tapi kayaknya mungkin nggak jadi deh. Tetap harus memang konsisten. Jadi yang semakin itu yang akan menjadi kalau udah lama-lama udah jadi lepas jangan cemburu. Jadi memang tantangan ini untuk orang tua dan juga guru. Kalau saya yang FOM, Festival Orang Tua Mangunan itu yang saya alami waktu ikan mas koki bersama Pak Bare itu. Jadi Pijar ikut. Memang Pijar anaknya itu kan pembiasaan yang dilakukan, jadi seperti menyapu, menjemur, dia mesti Pak Mul aku sekarang kegiatanku menjemur gitu, menjemur pakaian. Nah setelah kegiatan FOM untuk memelihara ikan mas koki ini kan diberi sama Pak Bare ya, satu ikan mas koki suruh dipelihara. Nanti kalau 3 bulan masih hidup, Om Bara beri lagi yang besar gitu kan. Jadi setiap pagi itu anak ini lapor, Pak Mul, aku tadi sudah memberi makan ikan. Bijar, oh ya hebat. Tanpa ada pertanyaan dari guru, anak ini sudah pembiasaan itu sudah dilakukan seperti itu. Jadi kalau ibu ikut game ya? Oh, ikut kelasnya Mama siapa? Oh, Mama Sak ya? Kayaknya Mama Sakai gitu. ayam pokok apa bukan Aku siomay. Ya. Masakan bikin siomay. Jadi anak-anak itu sudah mulai terbiasa untuk tidak ditanya guru bahwa pembiasaan itu sudah aku lakukan sebelumnya sebenarnya. Jadi aku itu sudah punya ikan gupi, bukan mas koki gitu. Yang dihafalkan gupi ya, saya juga nggak tahu gupi itu kecil. Itu ikan gupi. Pijar itu. Oh iya, nanti kalau dicampur sama mas koki mati nggak ya Pak Mulya? Dicoba saja. Itu anak kan inginnya kan tanya seperti itu. Oke. Tapi sudah ada pembiasaan bahwa anak itu tidak ditanya pun bertanya gitu. Dan pembiasaan itu menjadi suatu pembiasaan yang tidak hanya dibuat karena orang tua, ayo dikerjakan gitu tidak. Jadi sudah menjadi suatu pembiasaan yang saya alami bersama anak-anak. kayak muncul motivasi yang dari dalam, motivasi yang dari dalam, kemudian meskipun yang sederhana ya, satu hal kecil yang dilakukan tapi itu menarik juga yang dikatakan Pak Mul ya, ketika ada yang bertanya karena kita nggak menjawab ya, dicoba aja gitu. Dicoba aja dimasukkan ikannya siapa yang terjadi, jadi dia bisa melihat langsung gitu ya. Kalau Pijar itu tanya harus, kalau merasa jawabannya Belum pas di hati dia tanya terus. kejar. Iya. Makanya saya kan nggak Kalau punya saya ikan nggak jawab, gupi. ya kalau nggak dijawab tuh bilang, Mama tuh tanya kok nggak dijawab tuh kenapa tuh? Nanti ya ampun, bentar sama suka.
Dan ada pertanyaan yang sampai sekarang saya tidak bisa jawab. Iya, apa Pak? Arus itu apa tuh Pak? Oh, Oh, Nah, karena- dia bertanya kayak gitu. Karena waktu saya nyambung kabel, maksudnya biar dia ini loh, kalau arus masuk lampunya nyala. Nah, jadi saya buat fitting ini, terus nyambung kabel, terus saya colok di colokan. Nah, ini loh Dek, harusnya nyala. Maksudnya biar dia bertanya kok ada anak ya? ada lampu, ada terang, ada gelap gitu. Dan saya bilang ini nanti kalau seandainya kita masukin colokin terus arusnya masuk, lampunya nyala. Nah pertanyaan, terus arus itu apa? Nah sampai sekarang saya bingung harus jawab apa. Arus itu apa? harus listrik gitu. Sampai sekarang saya berusaha cari jawaban itu biar menjelaskan gitu ya. Arus itu apa? Sampai sekarang saya masih jadi PR. Iya. Besar buat saya. Ini menarik sekali nih. Siapa tahu nanti ada orang tua yang ingin menjawab pertanyaannya Kristo tentang arus itu apa. Gimana menjelaskan kepada anak-anak usia dini ya, arus itu apa gitu. Iya. Itu jadi tantangan khusus. Aku sendiri ya ketika di anak-anak bertanya ya, itu aku lupa baca-baca banyak, ke sumber gitu. Ternyata itu nggak cukup. Tapi aku melihat itu kayak pamor yang ini. tekan asetan itu. Terus saya Iya. bercerita, ini pertanyaan paling kritis. Iya. Mama, kenapa Yesus disalib? Saya Waduh. langsung mak Baca. dari mana anak bisa gitu? Itu wahyu yang turun lewat apa? Nggak tahu loh mak, itu dia tuh bisa kayak gini. Tuhan tuh gimana tuh kok nggak? Dia belum pernah ketemu. Iya. Tapi pertanyaan yang paling lucu tuh, Mama, kenapa Tuhan Yesus disalib? Salah ngomong nih, anak saya kecil itu berdiri setengah tahun. Iya. Ya gimana yaudah, akhirnya daripada takut salah, tak selimurkan aja. Selimurkan itu apa? Selimurkan itu Dicari cara yang lain. Oh, Jawaban yang lain. bahan Iya. bicara yang lain. Cara yang lain. Keluar ya. Iya. Ganti topik maksudnya. Iya, iya. Sebenarnya bisa juga dibalik ketanya lagi, mengapa kamu tanya seperti itu? Itu mungkin hanya ingin tahu atau bagaimana, hanya Itu kan jadi pas perayaan Pasca. Iya gitu. Ada. Terus senangnya itu dia juga tahu sekarang Pak. Mama itu Mbak Ika ke masjid ya? Iya, itu sama-sama kayak dijatuh di gereja. Tapi Mbak Ika pergi ke masjid gitu. Jadi nggak tahu pertanyaan itu muncul sendiri gitu Pak. Dari pengalaman. Iya, soalnya saya juga nggak pernah untuk usia dia itu nggak pernah sedetail itu untuk dia cuma taunya Tuhan berdoa tapi nggak tahu dia itu pergi ke masjid gitu. Pembiasaan kan kalau masih bermain kayak taruh itu kan di tetangga itu kan ada juga yang jadi Iya. Iya. kemungkinan itu puasa loh jadinya dia itu ke masjid. Kalau orang gereja Tapi dia nggak ada rasa maksudnya berbeda gitu. Kalau saya juga bilangnya kalau main-main aja bicara. Yang harus saya sama mamanya untuk apa? Ayo fokus, kamu lagi di dalam kelas loh, bukan pasti susah. iya. Kalau di rumah ya online ya. Iya. Jadi kalau ada orang lewat terus nanti pura-puranya nengok sana. Iya, betul. Sana lah. Gampang Goreng sesuatu. Ntar ya Ma, Aku mau ini dulu. Kamu lagi belajar? Kan bentar aja. Iya gitu kalau pas online kemarin seperti itu. Jadi memang effortnya. Kalau kayak sekarang dia udah kayak kemarin terakhir yang kita nggak bolehin dia masuk karena lagi nggak enak badan, malah dia protes sampai nangis. Iya, sampai nangis. Kan mau sekolah. Nah, Takutnya tuh nular gitu loh Nah. termasuknya karena dia baru. nah terus kan terus tuh baru bangun terus lagi nggak enak badan, terus ke sekolah nanti kasihan teman-temannya ketularan.
enggak, pokoknya saya mau sekolah. Nangis. Jadi nangis. Tapi dulu Jadi keinginan untuk bertemu teman-temannya. Iya, gitu banget. Yang dirindukan dan yang Iya. ditunggu. Iya. Apalagi kalau udah ada CS-nya di sini ya. ya sama kayaknya kasus itu sama teman-temannya. Tapi kalau online nanti adiknya main di belakang, lari ke belakang. Banyak pengalaman. Banyak gangguan. Nanti dengar suara apa? Lari keluar. Udah tadi kata mamanya pija, lagi masak, cium bau enak, lari. Lari. Ayo. Nanti kadang malah sengaja sembunyi dari bawah gini. Cari kamu itu. Nah, online ya sama kasusnya kayak Kristo kemarin. Dia kan 2 kali sakit. Itu sedihnya kalau offline ya. 2 kali sakit, terus habis dia sudah sembuh, adiknya gantian demam. Kami kan tidak ada yang membantu di rumah. Cuma saya sama bapaknya. Bapaknya kebetulan juga ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, jadi harus pergi. Adiknya sakit, tidak mungkin dong adiknya saya bawa ke sekolah untuk jemput masnya. Terpaksa dia berapa kemarin? 3 hari apa ya tidak masuk, cuma karena nangis. Nangis sampai minta ibu. Ya ampun maaf ya mas, tapi adik belum sabar ya, sabar. Akhirnya kemarin Jumat adiknya sudah enakan, masuk. Ya senang sekali dia kalau sudah pulang sekolah. Meskipun memang ibu tuh suaranya pelan ya. Jadi kalau disapa itu tuh pagi. Sebenarnya dia jawab, cuma suaranya pelan. Kadang pakai masker. Sampai sini aja nih. Suaranya pelan. Karena rumah kami terpojok, sepi, tidak ada suara yang keras, jadi dia terbiasa sama suara pelan. Mungkin dia kurang tahu juga. Iya. Kalau pengalaman saya selama online, jadi ya saya sebagai guru terkhusus dalam hal ini kepada Pijar dan Ivo, ketika online itu memang suara-suara anak itu kan wah kok lembut sekali, sampai kadang-kadang malam itu saya mohon maaf WA Bunia, WA mamanya Ivo, Bu Anas, ini tadi yang disebutkan Ivo itu makan apa ya, pancake kan saya bilang gitu. Jadi saya nggak tahu yang dimakan itu apa. Iya, kan suaranya kan gitu tak. Terus saya WA mamanya Ivo, terus dijawab, besok Pak Mul saya bawakan ya. Harus iya Pak. Sama ikan apa Bu, ikan buntus, pampis. Nah, ngomongnya kan ikan buntus, pampis. Kan gak dengar, harus saya WA lagi seperti itu. Pijar pun mamanya pernah saya WA malam-malam itu, ini yang dikerjakan itu apa itu modelnya itu, barang-barangnya itu apa saja Bu, saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tetapi setelah offline ini kan biasanya Pijar itu kemarin ya ayo Pijar, Pak mau di sini gitu. Tapi nggak mau bereaksi, harus diangkat dari sana sampai kelas. Seperti itu ya Bu ya. Sekarang wah, tanpa nganu Pak Pahoni di sana saja sudah, Kakak Salim sudah langsung lari. Gitu. Jadi memang gitu ya. Menyenangkan itu semua Iya. di sini saya rasa. Iya benar Mama. Jadi kan ada ternyata offline dan online lain ya, seperti itu. Dan komunikasi anak dengan guru pun kedengaran lebih jelas, karena kalau di online itu kan guru sampai ini kan dengar, akhirnya ya terpaksa WA. Lagi pas kalau sedang menilai ya. Iya, penilaian amatan. Oh iya. Dan mereka juga kalau untuk komunikasi dengan orang selain keluarga kan jadinya bisa ini Iya betul. namanya? Ada tertimbal baliknya nyambung gitu. Itu Jadi ada. walaupun sama Pak Mul atau sama guru-guru di sini sama suster langsung dari jauh gitu, kayak seolah-olah mereka buat diri mereka itu ada ikatan tersendiri ya. Jadi kalau seandainya kalau macam kayak online di rumah itu kan hanya sebatas kita dalam rumah saja, jadi untuk komunikasi dengan orang yang lewat tetangga sebelah jadi masih terbatas. Nah kalau macam pas
udah masuk offline ini terus komunikasinya dengan teman-teman sendiri, dengan orang tua teman-temannya sama guru-guru ini ketemu di parkiran atau ini, oh itu bapaknya Iya. si ini. Halo. Hai. Dia makin saya pemikirannya juga anak itu semakin berani. Iya. Ah, kalau iya, Mak. yang tahu kalau kita belanja itu misalnya ke mall ke Superindo gitu ya, beli telur puyuh, kentang goreng, bicara aja mama, bicara masukin, udah bicara minta tolong bapaknya itu bilang Pak tolong ditimbangin, dia berani, jarak jauh tuh dia berani. Tadinya ya ampun maaf benar-benar anak itu nggak, kalau ketemu orang tuh cuma lenggat ya. Sekarang tuh sudah benar-benar kayak oh anak ini sekolah kok memang tambah mentalnya itu tambah berani, terus ngomong juga berani ke semua orang, yang jelas dia ramah. Jadi ramah ya Pak ya. Sama kosakata ya. Iya, iya. Kosakata itu tambah banyak. Kemarin aku mau visit di situ dan Pak Fatih itu saya dapat cerita loh. Oh gitu ya. Cerita apa? Dapat cerita kalau kemarin waktu Bu Sisil nggak masuk, ada yang menggantikan ceritanya. Oh iya. Ada yang komentar. Kok kotak? Karena aku menghentikan posisi kan. Kalau di kelompok aku udah di kelompok aku sama Pak Mun, aku nggak Iya. sanggup. Ini kayaknya terlalu berat ya. Lama agak sakit. Gitu, yaudah hari Mereka itu 3 hari. aku minta yang lain bikin kelompok aja. Gitu. Aja sama Pak ada. Ya pedes ya. Terus aku belum ngomong, belum doa pembuka, belum apapun. Pas masuk aja terus lihat yang orang baru kan. Terus Pak Panas kan nanya, ini siapa yang ini apa? Mungkin tahu nggak Bu Sisil lah, gimana gitu lah ngomong terus. Bu Sisilnya lagi sakit, nggak masuk. Langsung disambar orang gitu. Tonton. Terus saya ini kan dengan ada suara yang gonta-ganti. Tapi itu berani ya. Teman yang di samping juga iya gonta-ganti gitu, ikut terus juga. Dan yang lebih parah lagi itu kan sakit nih. Ada yang bilang gini, guru kok sakit terus ya? Gitu. Karena di kelas ini kan pertama Pak Bagas tahu, Pak Bagas sakit. Setelah itu kan ikuti Pak Sisil. Ya udah kita di komentar gitu. Ya, hari ini saya menemani Kelompok B. Pak Bagas aja hari ini. Saya tuh sampai Luar biasa. kalau ini saya nggak pernah dengar cerita di rumah. Jadi Karul itu kalau sampai rumah gitu, kalau nggak ditanya maksudnya menurut dia yang menariknya dia itu kadang dengan teman-teman atau dengan gurunya kenapa biasanya gitu. Tapi kalau cerita itu terlewatkan. Jadi itu baru Yang di samping-samping mendukung semua tuh. Mendukung itu. Aduh, luar biasa sekali ya. maafin suster. Tapi sangat membahagiakan sekali ya. Itu kayak sesuatu yang spontan. Iya itu deh. Dan mereka tuh nggak takut dengan entah itu, mereka nggak lihat kita kayak oh ini guru terus pas guru ditakutin. Jadi ekspresif sekali betul. gitu. Aku Mungkin semuanya tuh semua teman. nggak ada yang tertentu. Iya. Jadi dia suka berkomentar. Kalau di kelompok A itu aku pertama kali menemani Pak Pol, aku nggak aku nih gitu. Karena Bu Sisil, Bu Tina kan sakit. Udah 5 hari. Kelompok B kan udah pernah berproses bersama ya di sini. Jadi udah lebih bisa berkondisikan. Kerjasama bisa ya. Udah bisa bikin kesepakatan juga ya. Udah. Iya, baik. Ini kita seru sekali ya tadi aku mendengarkan pengalaman dinamikanya orang tua, tantangan yang dihadapi waktu online, ya. Bagaimana menarik moodnya anak untuk bisa berproses, kemudian terlalu banyak distraksi ya, terlalu banyak kebisingan yang kemudian mengganggu anak-anak, lalu secara komunikasi juga sulit, secara karakter juga mengalami kemunduran gitu ya tadi yang disampaikan, dan juga dari Pak Mul sebagai guru juga, yaitu dari sisi komunikasi itu juga tidak mudah ya. Ya anak-anak usia 4 tahun ya begitulah kalau mereka bicara kan ya. Ya seperti itu, dan itu menjadi tantangan yang luar biasa.
Oke, itu tadi secara secara istilahnya secara formal bagaimana. Dan di sekolah ini kan kita juga sebenarnya mengusahakan program-program sekolah yang paling tidak misalnya secara formal pembelajaran formal yang mendukung, kemudian ada program yang mendukung. Di antara program-program sekolah itu mungkin Bapak Ibu menemukan ada program yang sungguh selama masa pandemi itu membantu anak-anak, entah dalam sisi apa ya. Mungkin itu bisa di-sharekan ya. Program kita paling literasi anak jempol atau mungkin jiwa. Ya, sebenarnya cerita jiwa itu lebih pada orang tua saling berbagi, terus nanti bisa dapat inspirasi buat mengembangkan seperti orang-orang atau ada program-program lain yang proyeknya mungkin yang sangat membantu anak-anak bisa disampaikan salah satunya. Kalau saya tuh kalau saya tuh paling berasa itu tuh LAJ. Dua kali LAJ pertama itu masih bablas. LAJ selesai, anaknya udah lupa. Ya ibunya juga males. Masih ada anak kecil juga, adiknya juga masih terlalu kecil. Terus yang LAJ kedua itu sampai sekarang suster masih baca buku. Jadi sekarang kalau buku habis, cari buku lagi. Habis, cari buku lagi. Pernah suatu saat kami habis pergi kan biasa. Dia tuh baca Senin sampai Minggu nggak pernah suster pakai kaleng. Hari Minggu biasalah kami pergi, pulang kan capek sudah jam 9. Yuk masih Bu, kita sudah jalan seharian capek. Nggak mau suster nangis, minta baca, harus baca. Mas Ibu mau pinter, Mas Ibu harus baca. Mas Ibu tidak mau bodoh, kayak gitu. Ya, dia pengen baca karena dia pengen pinter. Meskipun dia belum bisa baca, suster sebenarnya masih saya yang bacakan. Cuma itu kalau program di sekolah yang paling kena anak saya itu LAJ itu sampai sekarang. Terima kasih. Mungkin selain ada yang lain. Kalau Kristo sama sih suster LAJ. Jadi sebelumnya itu kan waktu TKA kan adanya pengenalan guru gitu kan. Terus dia itu sudah mulai tertarik dengan guru-guru dari A sampai Z, angka-angka juga. Nah, terus saya tuh beli poster yang untuk guru vokal tuh loh suster, babi, bu, bebo, caci, ceto itu saya pasang. Nah, dia kalau tanya, saya baru jelasin. Maksudnya saya tuh nunggu mood anaknya dulu gitu. Ternyata itu tuh nangkep di dia. Nah, begitu ada LAJ, dia itu kan kalau saya baca kan selalu saya pakai jari gini supaya dia bisa ngikutin gitu kan. Ternyata pun itu nangkep di dia. Jadi setelah itu kita berdua kaget loh, dia kok udah bisa baca gitu suster. Jadi setiap kita lewat di jalan ada nama toko gitu dibaca tuh gitu pelan-pelan gitu. Nah itu sih, dan dari LAJ jadi semakin lancar ya Pak ya. Jadi baca buku cerita itu dia jadi makin lancar pelan-pelan, tapi bisa bahkan huruf mati sama huruf mati aja dia bisa baca gitu. Misalkan proses pro gitu. Nah dari LAJ itu jadi tambah lancar ya bacanya. Memang kayak suster bilang kalau ikut LAJ ini efeknya surprising gitu. Ya benar, mengagetkan gitu. Dia bisa baca sendiri, kita sendiri aja kaget gitu. Itu yang perubahan luar biasa. Iya, yang buat kita. Jadi dia pas bisa lagi baca. jalan gitu Dia lihat ada pelang tulisan udah langsung baca langsung dia. baca ya. Jadinya loh, Kamu udah bisa baca toh? coba itu papan yang itu tulisan apa? Udah sekarang Udah malah baca. apa mejanya satu langsung Udah nggak semua. perlu meja lagi ya. Jadi satu kata itu udah langsung Lancar gitu. Itu yang kita kaget sih. Kita kaget. Dipikirnya kita yang ngelesin apa enggak, kita mau ngelesin. Iya, kemarin datang pagi-pagi baca R rambutan kelas gembira. Bacanya R rambutan. Itu juga dari sekolah itu, maksudnya dari online offline akhirnya sih Kristo bisa. Waktu dari online itu kan pengenalan huruf toh Mak. Terus saya lihat dia kok tertarik sepertinya ini huruf apa mah. Jadi saya beli poster yang A sampai Z supaya dia terbiasa. Terus pas pengenalan online juga huruf vokal, saya juga beli poster tuh mah yang babi, bu, bebo, caci, ceco, dadi, dudedo sampai Z. Nah itu kalau dia nanya, saya jawab ini bacanya ini. Ternyata itu tuh nangkep gitu loh. Saya nggak nyangka itu tuh nangkep. Gitu. Nah
begitu literasi anak jempol 17 hari tantangan itu toh, itu kan kita membaca buku cerita sama-sama, dia tuh jadi ngeliat hurufnya, susunannya pelan-pelan. Nah dari situ dia terus nangkep, jadi bisa baca gitu. Biasa sekali ya. Makanya itu yang kaget, kita kaget, bener-bener kaget karena kita nggak yang ngelesin dia, nggak apa, dia bisa sendiri gitu, nangkep sendiri Dan juga tidak memaksakan anak untuk Iya, baca. iya. Pokoknya kamu harus bisa membaca ini. Iya, sudah. Datang dari dirinya sendiri. Jadi kalau macam kita pakai baju ada tulisan apa Iya. pasti dia Dia Baca. baca ya. Gimana pun dia membaca. Iya. Iya betul. Iya. Bawaan sendiri. Iya. Kalau kayak Carlo kan terus terang dia belum ada ketertarikan untuk huruf, untuk abjadnya. Jadi kalau ada nggak iseng nulis gitu, kalau dia pas moodnya nggak bagus, kelihatan kalau dia itu keterpaksaan. Jadi kalau keterpaksaan dia saya stop. Daripada terus pikirnya dia terus belajar, itu pasti kayak dipaksa. Iya. Tapi kalau untuk kayak LAD memang saya nggak bisa setiap hari membacakan. Kadang-kadang saya slownya itu kan kalau sudah malam dia udah 15 tidur juga. Baru selembar gitu terus saya tidur. Kalau apa dong malah pengantar tidur. Suara ibunya, suaranya bukan ceritanya. Kayak nyanyian terus. Tapi kalau dibacakan buku yang dia seneng itu kayak ditambah ilmu pengetahuannya, wawasannya gitu. Terus nambah kosakata itu juga. Tapi kalau untuk membaca seperti Kristo itu dia memang belum ada ketertarikan. Ya setiap orang lain-lain. Beda. Punya proses yang Proses berbeda. sendiri-sendiri. Cuma kan sering tak dengar aku iso coba. Ayo kok suka kancane muka aja enggak iso kok. Belum bisa ya. Nah kalau Ijar itu sebenarnya pembiasaannya seperti Kristo, saya kasih itu stiker dinding ya yang bisa Iya, dihapus. poster gitu. Nah sebenarnya dia sudah bisa membaca susun. Nah kayak suku kata dua suku kata dia bisa. Cuman karena mungkin kebiasaan orang tuanya enggak sering membiasakan karena ada lagi-lagi anak baby itu yang jadi cuman sama proyek itu yang saya lihat dia kebiasaan membersihkan mainannya, menyapu sama itu sedikit membantu pekerjaan rumah. Mas bantuin jemurin punya adik dia ini juga bisa gitu. Pembiasaan harian kegiatan. Tentu saja mungkin kita bilang salam apa ya, penutupnya gimana ya biar kece gitu. Oke, mungkin kita salam di luar aja gitu ya. Salam di luar, salam gimana ya? Salam CNM aja ya. Oke, salam CNM cerita di luar malam. Iya. Nanti aku yang bilang salam. Oke, salam CNM Cerita di luar Mamunan. Sampai jumpa. Oke, gitu saja. Ijazahnya dulu. Iya.